melaksanakan. Dan terpaksa saya minta waktu lebih dahulu karena nanti saya akan ada acara di Kemang Pondok Kelapa. Berikutnya jam 11 ada janji sama dokter yang biasa haruskan check up badan setiap 3 bulan sekali. Maklum karena umur sedemikian keadaannya. Kalau dokter bilang jam sekian ketemu sama saya harus hadir menepati janji. Doakan mudah-mudahan para ibu, baik saya pribadi, Ustaz Haji Pak Hasan, memberikan kepada kami semuanya ini sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasa tiap hari. Amin ya robbal alamin. Para ibu sekalian, saya nggak banyak menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Sedikit saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu yang mungkin belum mendapatkan ilmu yang baru, bagi yang sudah tentunya untuk mengingatkan balik. Para ibu sekalian, Nabi kita pernah bersama para sahabat. Di antaranya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Lahab berlima. Langsung katakan satu-satu Nabi tanya mereka itu. Pertama Abu Bakar, ya Abu Bakar, maza tuhibbu minad dunya? Apa yang kamu cintai dari dunia ini? Abu Bakar menjawab, uhibbu minad dunya salasan. 3 hal yang saya cinta di dunia ini. Yang pertama, al-julus baina yadaika, duduk bersama Rasulullah SAW. Para ibu sekalian, kalau Abu Bakar duduk sama Nabi langsung, menjumpai Nabi, melihat wajah Nabi. Kalau kita mari kita senantiasa menghadiri Rasulullah SAW. Apa di antara undangan maulid jangan kita tinggalkan, insya Allah. Itu yang pertama, kata Abu Bakar. Yang kedua, wa nazar ilaika, mandang kepada engkau. Abu Bakar memandang Nabi langsung, lihat wajah Nabi langsung. Kan tentunya beda sama Abu Bakar. Mari kita banyakin baca apa? Sholawat. Yang ketiga ibu sekalian, apa kata Abu Bakar lagi? Wa infaqu mali alaika, aku hartaku buat engkau. Kata para ibu sekalian, senantiasa Abu Bakar melaksanakan apa? Harta fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, mudah-mudahan kita kayak siapa? Abu Bakar itu. Pertama, senantiasa kita selalu duduk di majelis Rasul, jangan maulid Nabi. Yang kedua, banyakin baca sholawat, madang Nabi kita, jangan sholawat yang kita baca. Yang ketiga, tentunya para ibu sekalian, maka mari kita infakkan harta kita fisabilillah. Para ibu sekalian, acara seperti begitu tentunya banyak yang harus dikorbankan. Bagi orang yang mempunyai harta, korbankan untuk jalan fisabilillah ini, biar supaya kita punya maulid berjalan dengan lancar. Terutama terbanyak dari jauh-jauh, jangan sampai mereka pada kelaparan, datang ke Bekasi, insya Allah. Yang kedua, langsung udah ditanya siapa? Umar bin Khattab. Ya Umar, maza tuhibbu minad dunya, apa yang kamu cintai dunia ini? Umar pun jawab juga dengan 3 hal. Tuhibbu minad dunya salasan. Apa 3 itu? Satu, al-amru bil ma'ruf walau kana usra, mengajak kebaikan meskipun susah. Para ibu sekalian, ngajak kebaikan enggak gampang. Biasanya orang yang diajak kepada jadi kagak benar mudah mengatakan iya-nya.
Ketika diajak pada jalan yang benar, kadang-kadang mereka itu agak sedikit segala macam alasan. Ini yang pertama, mengajak kebaikan meskipun sulit. Yang kedua, apalagi Abu Bakar Umar bin Khattab, wahyu anil munkar walau kana jahran. Para ibu sekalian, mencegah kemungkaran dengan terang-terangan. Ini juga biasa buat kita. Kalau ngajak kebaikan, kita bisa dan bersuara kita. Jika kemungkaran, kadang-kadang kita takut nanti terjadi apa-apa. Maka biasanya dengan cara pelan-pelan bicaranya. Para ibu sekalian, kemungkaran banyak di mana-mana. Mari cegah kemungkaran tersebut dengan suara, bukannya diam saja. Yang ketiga, qul haq walau kana murran. Berkata yang benar meskipun pahit. Ini bukan masalah yang gampang, yang ringan, yang ini masalah yang berat. Boleh jadi para ibu, Umar bin Khattab itu orang yang paling gagah, orang yang paling galak, orang yang paling tegas. Ditanya tadi 3 hal itu buat kita rasa-rasanya karena dia mampu melaksanakannya. Pertama, amar ma'ruf. Kedua, nahi munkar. Dan ketiga, berkata yang benar meskipun pahit. Mari sekalian, itu pada Umar bin Khattab. Yang ketiga, siapa Utsman bin Affan? Wa ya Utsman, ma tuhibbu minad dunya, kata Rasulullah. Apa yang terjadi di dunia ini? Utsman enggak mengatakan salasan 3 hal. Apa 3 itu? It'amut ta'am, kasih makan orang-orang yang miskin. Para ibu sekalian, di mana-mana pasti ada orang yang kaya, yang miskin pun punya banyak. Maka mari bertangan murah kita dan mereka-mereka itu. Demi apa? Untuk mencegah jangan semakan jual agama. It'amut ta'am. Di Bekasi banyak orang yang miskin. Di Kerawang juga pasti ada orang yang miskin. Terus dimanapun ada orang miskin tersebut, mari BKMK tentunya tiru Utsman bin Affan. It'amut ta'am, bertangan murah agar mereka tidak sampai menjadi orang yang menjual agamanya karena kemiskinannya. Yang kedua, ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Dia ketemu kita, assalamualaikum. Kenal atau tidak kenal, di orang Islam assalamualaikum. Kadang para ibu sekalian, kita budaya ukhuwah Islamiyah kita. Orang kaya itu bukan orang yang banyak punya harta, bukan. Siapa yang kaya itu? Orang yang banyak punya ukhuwah Islamiyah. Maka mudah para ibu pada hari ini yang biasa kalau kita ngaji bulanan di sini hanya orang dari Bekasi saja, terutama BKMT Kota Bekasi. Ketuanya saya minta maaf belum bisa sebut ibu sekalian, bukan Ustazah Hajah Atiullah Hasan itu ya, sama namanya dengan nama saya ya. Mungkin pada waktu lahir beliau ini Pak Hasan itu adalah tangan kanannya Pak Kiai, orang Hizbullah itu, orang Masyumi. Maka orangnya ketika Pak Kiai diminta oleh Pak Kiai Hasan di sini, saya datang kemari ke Al-Furqan, kata Pak Kiai, silahkan datangin tiap bulan Al-Furqan itu. Alhamdulillah. Para ibu sekalian, maka yang kedua, maka ifsya'us salam, budayakan salam. Selalu kita banyak punya saudara. Orang kaya katakan tadi bukan orang yang banyak punya harta. Siapa yang kaya itu? Orang yang banyak punya saudara. Yang ketiga apa? Wassalat billail wa nasunya. Qiyamul lail selalu dilaksanakan. Yang lain tidur semuanya, tapi orang itu bangun qiyamul lail. Para ibu sekalian, ini enteng-enteng berat, tapi hikmahnya banyak buat kita. Itu semangat tersebut. Yang pertama, mari kita selalu tangan murah. Sebanyak kita punya, kita bisa untuk mencegah orang yang menjual agamanya. Yang kedua, kita baik beri salam. Ukhuwah Islam semakin kuat antara kita sama kita. Dan ketiga, mari para ibu sekalian, kita budayakan qiyamul lail, terutama kita orang perempuan. Para ibu sekalian, di antara kegiatan orang perempuan
selalu ingin kelihatan cantik. Jangan yang cantik, yang gak cantik pun pengen cantik. Demikian pula yang muda pengen cantik itu wajar, yang tua pun dandan pengen cantik juga. Kata luar. Apa caranya kalau kita pengen cantik diri kita, sehat badan kita? Jangan lupa tiap mulai tiap malam alhamdulillah. Itu kepada muslimah. Berikutnya Ali pun ditanya oleh Nabi, ya Ali, maza tuhibbu minad dunya? Ali pun mengatakan, inna dunya salasan. 3 yang saya cintai dunia ini. Apa? Ikramul dhaif, memuliakan tamu, menghormati tamu. Ibu sekalian, tamu datang ke rumah kita bukan dengan makan kita suguhkan, bukan. Bastil wajhi, wajah yang enak kelihatannya. Husnul khuluq, akhlak yang bagus. Nggak mampu orang segini banyak diberikan semuanya oleh BPMT yang ada acara hari ini. Mungkin nanti kalau ada yang sedikit agak lapar, nggak kenapa orang Bekasi kelaparan, banyak tempat untuk jajan di mana? Di pasar. Para ibu sekalian, itu kalau tamu datang ke rumah kita nggak mampu untuk menghormati mereka dan makanan kita. Yang penting bastil wajhi, wajah yang ceria, akhlak yang bagus. Yang kedua apa kata Ali bin Abi Thalib? Wa shaumi bis-shaif, saya banyak puasa sunnah terutama di musim panas. Karena biasanya orang musim panas itu kalau puasa ada berat. Tapi insya Allah buat orang yang kayak Abu Thalib justru dia mengatakan enak puasa musim panas itu. Berat melaksakannya, besar pahalanya. Ketiga, wa darabul adu bis-sayf, jihad fisabilillah enggak tinggal oleh beliau. Senang beliau itu. Para ibu sekalian, kita enggak pernah sekarang di negara kita. Tentunya kita lihat bagaimana orang Palestina. Maka mari kita kayak adik-adik mengatakan darabul adu bis-sayf, jihad fisabilillah. 4 sudah Nabi tanya tadi. Rasyidin namanya, dengan Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, Alinya. Yang kelima ada yang lain itu Abu Dhar namanya. Nabi pun nggak mau ketinggalan kalau dia ditanya kesian Abu Dhar. Ya Abu Dhar, apa yang kau kerjakan di dunia ini? Abu Dhar pun ternyata dia nggak mau kalah sama yang lain. Oh ibnu dunia salasan. Saya juga cinta dunia dengan 3 hal, kata Abu Dhar. Apa yang pertama? Al-ju', lapar. Apa lapar bisa jadi karena puasa sering dilaksanakan? Apa lapar yang kedua, para ibu sekalian? Kenapa? Karena makannya nggak terlalu banyak. Al-ju'. Yang kedua apa? Al-marad, sakit. Ketiga apa? Al-maut, kematian. Langsung Nabi tanya, kenapa kok jawabannya ada 3 hal yang disukai? 1, al-marad sakit, al-ju' sakit. Kedua, al-ju' lapar. Kedua, al-marad sakit. 3, al-maut kematian. Apa kata Abu Dhar? Al-ju' jadi tokol. Saya senang sama lapar, lembutkan hati saya. Para ibu sekalian, orang yang banyak puasa sunnah terutama oleh wajib kita laksanakan setahun sekali bulan Ramadan. Yang kedua, jangan banyak-banyak makan, sedikit makan kita ibu, yang rada kenyang kita makan. Orang yang perutnya banyak lapar akan lembut dia punya hati. Pengen punya hati yang lembut? Mari biasakan kita puasa sunnah. Minimal jangan banyak-banyak makan kita, insya Allah. Yang kedua, kenapa saya pilih amar sakit? Kenapa? Lihatin palambi buat mengurangi dosa saya. Ibu, orang sakit dikasih hikmah oleh Allah. Apa diampuni dosanya? Punya dosa lah? Maka mari di kata sakit kita baca alhamdulillah untuk meringankan dosa kita insya Allah. Yang ketiga, al-maut. Kenapa kok saya senang kematian? Ilqa'i Rabbi, menjumpai Tuhan aku. Ibu sekalian,
pengen cepat dipanggil oleh Allah, yang penting husnul khotimah. Ini para ibu, 5 hal ini terakhir sekarang. Ternyata Jibril pun mendengarin tadi. Nazala Jibril minas sama. Turun Jibril kemana? Dari langit. Ucap salam kepada mereka-mereka berlima tadi dengan Nabi berenam. Assalamualaikum. Dijawab oleh mereka-mereka berenam. Langsung kata Jibril, saya pun cinta dan mulia kamu dengan 3 hal. Kata siapa? Kata Jibril. Apa yang pertama? Tablighur risalah, menyampaikan risalah Allah kepada Rasulullah. Yang kedua apa? Adaul amanah, melaksanakan amanah. Yang ketiga apa ibu sekalian? Hubul masakin, cinta pada orang miskin. Kalau ini kita ambil sekarang dari Jibril pun kena buat kita semuanya, terutama orang-orang BKMT. Yang pertama, tablighur risalah buat Rasulullah. Jibril Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah. Kalau kita bukan tabligh risalah, bukan tablighul ilmi, menyampaikan ilmu kita. Para ustazah banyak yang datang pada hari ini dari mulai tiap daerah ibu sekalian. Demikian pula para ustazah yang tiap bulan datang ke sini dari Syahriah. Sedikit banyak kita punya ilmu. Tablighul ilmi, sampaikan ilmu kita pada orang yang membutuhkan. Masih banyak orang yang membutuhkan ilmu. Kedua, adaul amanah. Aman apapun yang ada pada kita, laksanakan. Jangan kita khianati. Apa kita sebagai orang tua, apa sebagai istri, apa sebagai guru, sebagai apa saja, amanah Allah pada kita, laksanakan sebaik-baiknya. Terutama tentunya amal yang ada di diri kita masing-masing. Mata kita buat apa? Telinga kita buat apa? Kaki kita buat apa? Selanjutnya masih banyak lagi. Yang ketiga, hubul masakin, cintai orang-orang miskin. Para ibu sekalian, ini mudah-mudahan dari 6 ini kali 3 berapa? 18 ya. 18 yang sampai pada ibu-ibu semuanya. Ini yang gampang-gampang ibu. Saya ingin menyampaikan mengenai tabligh akbar. Nanti tentunya ada para calon-calon kita yang menjadi pemimpin kita usaha belakangan ini. Saya minta maaf para ibu kalian kalau saya mungkin nggak sampai akhir ya. Saya ingin 2 acara ini saya laksanakan jam 10, saya sudah sampai di rumah lagi. Kenapa jam setengah 12 janji sama dokter itu? Buat apa? Check up saya punya badan. Semoga sehat walafiat. Demikian saya kira. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramah Kakanda Ustazah Hajah Atifah Hasan, Al-Mukarramah para asatizah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para ustazah pada sehat barokah di dalam Allah Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, maaf ibu, sebelum saya berdoa ada ayat Allah yang ingin saya sampaikan. Ibu udah tahu semuanya dan sering kita baca surat At-Taubah sebelum terakhir, 1 ayat sebelum terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maaf ibu, dari pagi tadi kita udah berkenalan dengan teman-teman kita, calon-calon. Kita berurusan dengan masalah politik. Maaf, Allah mengatakan azizun alaihi ma'anittum. Ibu pahami siapa Rasulullah? Siapa yang orang kita cintai ini siapa? Kenalin ibu. Rasulullah itu sifatnya azizun alaihi ma'anittum. Berat buat Rasulullah dengan penderitaan yang kalian rasakan. 1500 tahun yang lalu Nabi udah ngomong ini bu,
buat Nabi itu berat sekali. Banyak nggak yang kita rasakan, Bu? Banyak. Indonesia sekarang udah krisis global dalam masalah politik, ekonomi, belum lagi ada isu PKI bangkit kembali. Bu, berat buat Nabi apa yang kita rasakan ini, Bu. Banyak perjuangan, Bu, banyak yang harus kita perjuangkan. Makanya Ibu, solusinya cuma satu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Hasbiyallah. Sering-sering kita mengucapkan hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Bu ya, banyak kita kembali kepada Allah. Kalau kita nggak kembali kepada Allah, nggak tahu Ibu. Karena Indonesia pertahanannya cuma satu, tinggal satu pertahanan Indonesia ini, Bu, yaitu kaum muslimin. Di pertahanan orang di Indonesia cuma satu. Semuanya udah digusur, semuanya udah digerus sama mereka, Bu. Mereka berani mengeluarkan uang sekian triliun, ratusan triliun. Ibu udah tahu itu semuanya. Hanya ingin menghancurkan, ingin membeli Indonesia. Apa jadinya, Ibu? Kalau PKI bangkit kembali, kalau Indonesia menjadi Indochina, apa jadinya anak cucu kita? Makanya Ibu, satu yang bisa kita perbuat, Ibu, dakwah. Mari kita kembangkan dakwah kita lagi. Ya Bu ya, pulang dari maulid ini, pulang dari pertemuan ini, kayak kita di CES. Ayo bismillah, kita hidupkan kembali dakwah kita di kampung masing-masing. Mari Ibu kita baca suratul Fatihah. Kita doakan para calon-calon pemimpin kita adalah orang-orang menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah, yang akan mengembangkan beban amanah politik di Indonesia, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, bisa jadi corong masyarakat, corong umat dalam kebaikan. Kita doakan mereka ya Ibu, biar pada sehat walafiat, mudahkan urusannya, banyak rezekinya, juga para ustadzat yang akan berdakwah di jalan Allah Ta'ala ini. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Siapapun yang peduli dengan dakwah Islam, peduli dengan perjuangan Islam, barokahi mereka ya Allah, berkahi ya Allah, berkahi ya Allah, bibarakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanallah, la nuhsi sana'an 'alaika anta ya Allah, kama anta asnaita 'ala nafsika ya Allah. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu daiman abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana khatayana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma kaffir 'anna sayyi'atina, Allahumma tawaffana ma'al abrar. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal du'a
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.